Shin Tae-yong resmi memanggil 34 pemain timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2024. Sebanyak 7 pemain abroad dipanggil memperkuat tim Garuda di ajang ini. 3 diantaranya adalah pemain keturunan. Mereka adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struwik. Sementara 4 pemain lain yang berkarir di luar negeri adalah Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Ronaldo Joybera. Meski demikian, Shin Tae-yong belum tentu bisa menggunakan para pemain abroad tersebut di Piala AFF 2024. Semuanya tergantung izin klub masing-masing karena Piala AFF 2024 tidak masuk agenda resmi FIFA. Selain ketujuh nama tersut, ST Wiya juga memanggil Hoki Karaka. Striker PSS Sleman ini masuk dalam daftar pemain timnas senior yang dilibatkan di Piala AFF 2024. Sejak awal STY menegaskan akan menggunakan skuad U22 di Piala AFF 2024. Tim kami akan datang dengan timnas U22, jadi pastinya kemampuan akan berkurang dibandingkan tim lain, kata ST. Meski bakal membawa rata-rata pemain muda, pelatih 54 tahun itu optimistis timnas Indonesia bisa bicara banyak di Piala AFF 2024. Tembus final jadi target yang diusung STY di Piala AFF 2024. STY menyatakan pemusatan latihan atau TC timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 akan dimulai pada 26 November. Sebelumnya, STY fokus memimpin timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 15 dan 19 November. Piala AFF akan bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Perjuangan Indonesia di Piala AFF 2024 akan dimulai lewat laga tandang melawan Myanmar pada 9 Desember mendatang. Elkan Bagot menjadi salah satu bek timnas Indonesia yang ditunggu-tunggu untuk bermain di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Sayangnya, Big Elkan, sapaan akrab Elkan Bagot sudah lama tidak dipanggil ke skuad timnas Indonesia. Padahal Elkan Bagot salah satu pemain generasi pertama di era kepelatihan Shin Tae-yong. Bahkan Elkan Bagot salah satu anak kesayangan Shin Tae-yong. Dalam wawancara bersama BBC Indonesia 2 tahun lalu, Elkan Bagot banyak bercerita soal alasannya mau membela timnas Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia di usia 19 tahun. Sungguh terkejut Elkan Bagot, ternyata hanya ingin membela timnas Indonesia. Meski Elkan Bagot berkesempatan bisa membela timnas Inggris dan Thailand, dia punya 2 darah keturunan itu. Sejujurnya, saya tidak pernah berpikir UNTK bermain bagi Inggris atau Thailand. Sesuatu yang tidak pernah terlintas di pikiran saya, justru saya selalu ingin bermain untuk Indonesia. Alasan utama karena keluarga dan saya tinggal beberapa tahun di sana, kata Elkan Bagot. Elkan William Theo Bagot atau lebih dikenal sebagai Elkan Bagot memiliki latar belakang yang menarik sebagai pemain timnas Indonesia. Meski lahir di Thailand, Elkan memiliki garis keturunan Inggris dari sang ayah dan darah Indonesia dari ibunya. Pada 2008, Elkan bersekolah di British School of Jakarta dan tinggal bersama keluarganya di Bintaro, Tangerang Selatan. Namun, 3 tahun kemudian, ia pindah ke Inggris untuk mengejar cita-citanya menjadi pemain sepak bola profesional. Pilihan Elkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat, meskipun ia lahir di Thailand. Pemain keturunan Jayden Oosterwolde mengaku telah dihubungi PSSI. Apakah ini tandanya dirinya akan segera dinaturalisasi timnas Indonesia? Pengakuan itu dibuat oleh bek milik Fenerbahce tersebut dalam wawancaranya bersama media Belanda, ESPN NL. Pengakuan itu dibuat oleh bek milik Fenerbahce tersebut dalam wawancaranya bersama media Belanda, ESPN NL. Namun pemain berusia 23 tahun tersebut memilih menunda ajakan dari 2 negara leluhurnya itu demi bisa membela timnas Belanda. Kendati menunda tawaran yang datang, Jayden Oosterwolde masih membuka pintu untuk Indonesia dan Suriname di kemudian hari.
Indonesia bertanya pada saya. Suriname juga bertanya kepada saya. Tapi saya menundanya. Buka Oosterwolde. Impian Jayden Oosterwolde membela Belanda sudah berlangsung lama. Bahkan ia mengaku impian itu dirajutnya bersama Reinders bersaudara, yang juga kerabatnya, yakni Tijani dan Eliano. Namun nama terakhir, yakni Eliano, lebih memilih timnas Indonesia dan menuntaskan naturalisasinya pada awal Oktober lalu, bersama Mace Hilgers yang juga kawan karib Jayden Oosterwolde. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui target poin timnas Indonesia meleset dalam ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir mengaku belum bisa bermimpi indah kendati timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi pada pekan lalu. Kemenangan itu mengangkat posisi skuad Garuda ke peringkat 3 klasemen, sementara grup C. Meski begitu, Erick Thohir menilai Indonesia masih memiliki tugas berat. Belum tuntas kerjanya, kan targetnya bukan menang per game, tapi bagaimana kita bisa mendapat kesempatan untuk lolos Piala Dunia, ujar Erick Thohir. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir menyinggung soal target timnas Indonesia yang meleset. Indonesia semula diharapkan meraih 15 poin untuk berada di 4 besar grup C. Dari target itu, tim Merah Putih diharapkan meraih kemenangan dalam laga tandang lawan Bahrain dan Cina pada Oktober lalu. Akan tetapi, tim asuhan Shin Tae-yong ini hanya imbang lawan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Kekalahan dari Cina itu pun disinggung Erick. 15 poin yang kita harus dapatkan untuk bisa di ranking 2. Memang ada perhitungannya waktu itu. Ternyata meleset. Tapi kembalikan dengan kualitas pemain yang ada, memang kita harus punya optimisme. Mestinya di game melawan Cina itu merupakan kesempatan EMA, kata Erick. Setelah kalah dari Jepang, Erick Thohir pun memberikan ultimatum kepada timnas Indonesia. Hasilnya, tim Merah Putih menang 2-0 atas Arab Saudi lewat 2 gol Marcelino. Kemenangan itu kembali membuka peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Winger asal klub Vitesse Arnhem, Miliano Jonathans bicara soal kemungkinan dirinya membela timnas Indonesia. Ia adalah pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia dari garis ayahnya. Kepada media Belanda Voetbalzone, Miliano mengaku masih belum memutuskan akan bermain untuk Belanda atau Indonesia. Pemain berusia 20 tahun ini baru saja pulih dari cedera dan mengaku masih ingin fokus untuk klubnya terlebih dahulu, Vitesse Arnhem. Belum memutuskan, jujur saja saya baru pulih dari cedera. Jadi musim ini saya mau fokus di Vitesse dulu dan saya ingin tetap fit sebaik mungkin, kata Miliano Jonathans. Dirinya akan memutuskan akan bergabung dengan timnas Indonesia atau tidak pada akhir musim mendatang. Jadi untuk saat ini ia masih belum bisa memutuskan. Miliano Jonathans lahir pada 5 April 2004 di Arnhem, Belanda. Ia bisa bermain di posisi gelandang kanan, sayap kanan, atau gelandang serang. Saat ini Miliano bermain di kasta kedua Liga Belanda bersama klub Vitesse Arnhem. Dilansir oleh Transfermarkt, ia saat ini memiliki harga pasar 8,69 miliar rupiah. Di musim 2024/2025 ini, Miliano saat ini sudah mencatatkan penampilan 13 kali bersama klubnya, dengan 8 gol dan 3 assist. Tentunya apabila Miliano mau bergabung, ini sangat baik untuk membuat skuad Garuda semakin kuat menghadapi lawan-lawannya di matchday yang akan datang. Menpora Dito Aryo Tejo mengaku masih menunggu berkas naturalisasi Ole Romeni dari PSSI. Nama Ole Romeni sepekan ini ramai jadi perbincangan setelah ia dipastikan melakukan proses naturalisasi. Kepastian ini didapatkan setelah Ole Romeni bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Sabtu. Namun, berkas naturalisasi Ole Romeni ternyata belum sampai di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Menpora Dito menjelaskan bahwa ia belum menerima berkas naturalisasi pemain berposisi penyerang tersebut. Sampai sekarang masih dalam kajian di PSSI, ujar Dito Aryo Tejo. Dito mengatakan bahwa ini memang masih dikaji, tetapi Ole Romeni sebelumnya sudah datang di Indonesia. Ia pun mengaku Ketum PSSI Erick Thohir sudah berbicara soal ini. Oleh karena itu,
Saat ini Menpora masih menunggu berkas dari PSSI untuk bisa ditindaklanjuti nantinya. Sebenarnya proses naturalisasi oleh Romeni ini masih memiliki waktu yang panjang dibandingkan beberapa pemain sebelumnya. Pasalnya, timnas Indonesia baru akan kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Oleh karena itu, PSSI masih memiliki waktu panjang untuk menuntaskan proses naturalisasi ini. Sepertinya untuk proses naturalisasi oleh Romeni harusnya bisa lebih cepat dan tak terkesan buru-buru seperti 3 pemain sebelumnya. Oleh Romeni pun diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia dalam laga melawan Australia dan Bahrain nantinya.